Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, selamat pagi, Salam. Patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena pada hari ini, pagi ini kita dapat mengikuti ibadah minggu walaupun melewati live streaming, tetapi itu tidak akan mengurangi rasa syukur dan kasih karunia Tuhan pada kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada saat ini, kesempatan ini saya akan menyampaikan berita jemaat dan pengumuman berita jemaat hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Yang pertama, pelaksanaan ibadah minggu di rumah lewat video yang disediakan oleh BPH dan tim penyelenggara ibadah tetap dilaksanakan seperti biasa. Ibadah kategorial SPRP Jemaat GKI Kereng Bagirai dilaksanakan di rumah masing-masing dengan dipandu oleh tim penyelenggara ibadah SPRP lewat video streaming Jemaat GKI Kereng Bagirai setiap hari Selasa tetap dilaksanakan. Ibadah kategorial SPPR Jemaat GKI Kereng Bagirai dilaksanakan di rumah masing-masing dengan dipandu oleh tim penyelenggara ibadah SPPR lewat video streaming Jemaat GKI Kereng Bagirai setiap hari Jumat tetap dilaksanakan. Untuk pelaksanaan ibadah keluarga di rumah lewat video dapat dilaksanakan oleh keluarga dengan waktu disesuaikan oleh masing-masing keluarga. Berita lain-lain disampaikan kepada keluarga yang melaksanakan ibadah minggu di rumah untuk kolekte dan ucapan syukur keluarga dapat disampaikan ke BPH atau bendahara majelis jemaat di kantor BPH setiap hari kerja hari Selasa pukul 08 sampai 12 WIB. Dan BPH menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan sepanjang minggu ini bagi jemaat yang berulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian berita jemaat. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah dalam rangka ibadah Minggu Pentakosta, dan sebagaimana yang sudah-sudah kita akan memakai liturgi ibadah versi keluarga, dan di sini adalah merupakan alternatif bagi kita. Kita masuki tahbisan ibadah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kau hadir di sini, Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang hidupku, penolongku, diutus Bapakku. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang hidupku, penolongku, diutus Bapakku. Ku tak hati untuk
Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang pengasih penyayang, Bapa yang setia, Bapa yang senantiasa menganugerahkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan kebajikan bagi hidup kami. Saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri, merendahkan hati kami. Kami mensyukuri apa yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami sampai saat ini. Engkau telah memelihara kami, menjauhkan kami dari segala bahaya, celaka. Bahkan Kau melimpahi kami dengan segala sesuatu yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak terhingga. Namun kami sadar, kami seringkali mendukakan hati Tuhan melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Ampunilah kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh menerima berbagai anugerah-anugerah kasih-Mu, rancangan-rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera bagi hidup kami. Karena anugerah pengampunan yang telah Kau nyatakan, di mana Engkau memulihkan kami selaku anak-anak Tuhan dari segala dosa dan kesalahan pelanggaran hidup kami. Mampukan kami juga untuk mengampuni setiap orang yang telah menyakiti hati, pikiran, perasaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tanganku kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kudus tetap Tuhan, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah, lewat dunia, jiwa yang lebih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ku
Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai Almanak Nas GKE diambil dari kitab Bilangan 11 ayat 24 sampai 30 dengan perikop ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu ketika roh itu hinggap pada mereka. Kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu beralihlah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yesua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu keluarga sekalian untuk bersama-sama berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali.
Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada minggu ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus di dalam memahami firman-Nya yang akan kita baca, dengarkan bersama-sama. Saatnya kami akan membaca firman-Mu serta merenungkannya bagi hidup kami. Tuhan, kami sadar dengan akal budi hikmat yang kami miliki, kami tidak akan mampu untuk memahami akan kebenaran firman yang Kau nyatakan bagi kami. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menuntun, membimbing setiap kami di dalam kerinduan kami untuk mendapatkan kebenaran Tuhan melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu ini berbuah dalam hati dan kehidupan kami. Kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Judul firman Tuhan kita, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang, mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Salam semangat dan biarlah kiranya tetap teguh di dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sudah ada begitu banyak penjelasan tentang peristiwa Pentakosta ini yang setiap tahun kita rayakan. Pentakosta berasal dari bahasa Yunani yang berarti 50, dan itu dilatar belakangi oleh perayaan pengucapan syukur orang Yahudi. Dan kemudian dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, hal itu dikaitkan dengan hari pencurahan Roh Kudus sebagaimana yang terdapat dalam Kisah Rasul. Pencurahan Roh Kudus adalah merupakan penggenapan janji Tuhan kepada murid-muridnya, di mana pada Yohanes 14 di situ dinyatakan bahwa Yesus menjanjikan penghibur. Dan kemudian pada hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta yang kita peringati pada minggu ini, itu digenapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah kita menerima Roh Kudus? Jikalau kita mengatakan jawaban kita adalah ya, dapatkah kita merasakan Roh Kudus itu? Dan kemudian bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Dari ketiga pertanyaan ini, yang pertama bahwa apakah kita sudah menerima Roh Kudus? Jawabannya itu adalah ya, kita sudah menerima Roh Kudus ketika kita menerima baptisan, yang adalah perintah Tuhan Yesus Kristus sebagaimana yang terdapat dalam Matius 28
amanat agung. Kita sudah dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saat itu kita menerima baptisan roh. Jadi tidak benar atau sangat sempit pemahaman kalau kita mengatakan bahwa baptisan roh itu ukurannya ketika orang berbahasa roh. Tidak demikian. Karena kembali kepada firman Tuhan, Yesus yang memerintahkan supaya baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Maka kita percaya itulah baptisan Roh Kudus yang kita terima. Dan yang kedua, dapatkah kita merasakan Roh Kudus? Jawabannya adalah ya, kita dapat merasakan sepanjang kita benar-benar memberi ruang bagi Roh Kudus itu untuk masuk ke dalam diri dan kehidupan kita. Sehingga di situ kita dituntunnya, kita dibimbingnya. Dan kita bagaimana di dalam kehidupan ini menjalani itu dengan senantiasa mengandalkan kepada pertolongan Roh Kudus. Karena dari Yohanes 16 dikatakan pekerjaan Roh penghibur itu adalah menolong. Jadi samping dia menghibur, juga dia adalah penolong. Menghibur kita ketika berada dalam kesesakan, kesengsaraan, kesusahan, kesedihan. Menjadi penolong bagi kita ketika kita dalam kelemahan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Saat kita mengandalkan Roh Kudus, maka semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan bagaimana Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita. Galatia 5 dalam judul buah-buah roh itu menunjukkan kepada kita bagaimana peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang menuntun kehidupan kita untuk melakukan kehendak-kehendaknya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, penguasaan diri, yang membedakan kita dengan dunia ini, di mana orang-orang dunia hidup dengan segala keinginan-keinginan dagingnya, tetapi orang-orang yang telah menerima Roh Kudus dalam hidupnya, ia akan dipimpin oleh Roh itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman kita di sini menceritakan bagaimana Yesus setelah kebangkitannya, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada dua hal yang dapat kita lihat di sini adalah ketika dia mengatakan damai sejahtera bagimu. Hidup bersama Tuhan tentunya adalah hidup dalam damai sejahtera, bukan hidup dalam kekacauan, hidup dalam ketidaktenangan, ketidaknyamanan. Karena dia adalah sumber damai sejahtera kita. Dan yang kemudian di sini kita lihat juga bahwa Yesus mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Artinya sebenarnya Tuhan sudah memberikan Roh Kudus itu sejak ia masih tinggal bersama-sama dengan para murid-muridnya. Dan kita percaya hal itu pun berlaku atas kehidupan kita. Sehingga bagaimana kita dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus menuntun kita untuk mengenal pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita dan untuk kemudian memuliakan Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan dalam Yohanes 16? Untuk memuliakan Yesus. Yang jadi pertanyaan adalah, dalam kehidupan kita seberapa sering
kita memuliakan Tuhan melalui ucapan syukur kita, melalui puji Tuhan. Apakah hal itu hanya hadir di dalam ketika kita merasakan keberhasilan, merasakan kesuksesan, ketika kita merasakan sesuatu yang kita kehendaki, ingini itu tercapai, terwujud, atau juga di tengah-tengah berbagai kesusahan kita, dan juga pada saat-saat ketika kita menghadapi situasi seperti saat ini, COVID-19 ini, yang dimana selama ini membuat kita tidak bisa beraktivitas, berusaha dan sebagainya. Nah, apakah di tengah-tengah persoalan kita ini kita terjebak dengan hanya selalu berkeluh kesah, hanya bersungut-sungut, atau dalam situasi seperti ini juga akan muncul ucapan syukur bahwa sampai hari ini Tuhan memelihara kita, bahwa sampai saat ini kita masih dicukupkan, tidak pernah kelaparan. Dan disinilah Roh Kudus mengingatkan kita, sehingga seberapapun berkat yang kita terima, yang kita nikmati hari ini, melalui kesehatan, kekuatan, kehidupan, makanan, minuman, itu kita syukuri semua. Dan ini harus dilihat sebagai karya Roh Kudus dalam hidup kita untuk menuntut kita mengucap syukur, memuliakan Tuhan, puji Tuhan. Semoga renungan singkat ini bermanfaat di dalam kehidupan pertumbuhan iman kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama-sama melalui waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih pada minggu ini kami boleh memperingati Hari Pentakosta, kecurahan Roh Kudus, dan bahwa Roh Kudus itu bukan hanya dicurahkan pada masa ketika mula-mula pertama dengan para murid-murid, tetapi Roh Kudus itu senantiasa diberikan pada setiap orang yang percaya, yang mau menerima Engkau adalah Tuhan kehidupan mereka, dan itu berlaku sepanjang masa sampai pada akhir zaman. Kami yang hidup di masa sekarang ini bersyukur dan bersukacita karena boleh menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Walaupun kami seringkali mengabaikan Roh Kudus untuk berkarya di dalam kehidupan iman kami, menuntun kami, membimbing kami untuk semakin benar di mata Tuhan, yang mana daripadanya juga kami akan boleh menerima damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sadarkanlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa memberi ruang yang begitu luas bagi Roh Kudus untuk berkarya dalam kehidupan kami, menuntun, membimbing kami, mengubah hati-hati setiap kami dari yang keras menjadi lemah lembut, dari yang senantiasa bersungut-sungut menjadi dipenuhi dengan ucapan syukur. Tuhan, kami berdoa bagi setiap rumah tangga kami, jaga, lindungi, naungi Tuhan, agar kami senantiasa dijauhkan dari berbagai hal yang tidak Engkau kehendaki, dan lebih lagi yang tidak kami kehendaki terjadi dalam hidup kami, baik sebagai suami, sebagai istri, juga sebagai anak-anak. Bahkan kami juga berdoa bagi sanak saudara kami, orang tua, dan orang-orang yang kami kasih. Jaga, lindungi, dan pelihara setiap mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu, agar kita tetap bertahan di tengah-tengah berbagai situasi yang berat sekalipun. Gereja-Mu boleh tetap hadir sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mampukan para hamba-hamba-Mu, baik itu penatua, diakon, pemberita Injil, guru sekolah minggu, pendeta,
mereka diberi hikmat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dari setiap pelayanan di mana Tuhan telah memanggil mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan berdoa bagi mereka yang sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Istimewa mereka yang saat ini terkena wabah pandemi COVID-19 ini. Secara manusia Tuhan kami tidak berdaya, karena sampai saat ini belum ada penemuan yang dapat menyembuhkan. Dan semuanya itu sangat tergantung kepada diri kami masing-masing dalam bagaimana kami menjalani hidup ini. Dan terlebih terutama perlindungan Tuhan atas kehidupan kami. Biarlah mereka yang sakit diberi kekuatan dan kesembuhan. Kekuatan dalam menghadapi masa-masa perawatan untuk kesembuhan, sehingga mereka tetap dalam pengharapan iman mereka. Ya Tuhan, terima kasih untuk persekutuan kami. Walaupun saat ini kami dari rumah, kami masing-masing beribadah, tapi kami percaya di dalam Tuhan kami dipersatukan karena iman dan pengharapan kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan bagi Bapak Ibu untuk membawa persembahan yang nantinya dimohon persembahan ini dapat diserahkan kepada majelis jemaat setempat atau masing-masing. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan sebagai pengantar dalam kita memberi persembahan, yaitu sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kami akan mengumpulkan, menyerahkan persembahan kami, seberapapun Tuhan terima dan berkati, sehingga sedikit ataupun banyak persembahan yang kami kumpulkan itu boleh bermanfaat untuk pelayanan gerejamu yang mendatangkan kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Biarlah kami senantiasa diberi kelimpahan hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu.
Kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yan Agustus Mamoya yang telah memimpin dan memberitakan firman kita pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada singer Ibu Justina Agus Mimantoro dan pemain musik Roli. Dan kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.